Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari revolusi industri serta tantangan yang dihadapi mulai dari era 1.0 sampai dengan era 4.0. Juga bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri di era 5.0. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Nama saya Rangga Yuda Saifullah. Nama saya Galoisa Maharani. Saya Mesyifa Syifah. Saya Dwi Rahyuningrum. Saya Muhammad Arafif. Saya Hini Hermanto. Saya Intan Permatasari. Nama saya Claresta Regina Prastianing Tias. Baik, langsung saja kita ke materi dalam sejarah tentang revolusi industri mulai dari 1.0 hingga 4.0. Dimulai dari revolusi industri 1.0. Istilah revolusi industri merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksinya. Jadi, arti dari revolusi industri ini bisa dikatakan sebagai perubahan besar dan mendasar terhadap yang dilakukan manusia dalam manajemen sumber daya manusia, sumber daya alam, dan memproduksi barang yang berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, dan juga budaya dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui saat ini, di dunia ini sudah memasuki dalam revolusi industri 4.0. Namun, ketika kita melihat jauh ke belakang, revolusi industri 1.0 sudah muncul sejak abad ke-18. Revolusi industri 1.0 terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi generasi 1.0 melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan dari mesin uap. Nah, revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil menggerek naik perekonomian secara dinamis, dramatis, di mana selama 2 abad setelah revolusi industri terjadi, peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat dari sebelumnya. Selanjutnya, sejarah dari revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 juga dikenal sebagai revolusi teknologi, di mana merupakan sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan juga di awal abad ke-20. Revolusi industri 1.0 yang berakhir pada pertengahan tahun 1800-an diselingi oleh perlambatan dalam penemuan makro sebelum revolusi industri 2.0 muncul pada tahun 1870. Meskipun sejumlah karakteristik kejadiannya dapat ditelusuri melalui inovasi sebelumnya di bidang manufaktur seperti pembuatan alat mesin industri, pengembangan metode untuk pembuatan bagian suku cadang, dan penemuan proses Bessemer untuk menghasilkan baja. Revolusi industri 2.0 umumnya dimulai pada tahun 1870 hingga 1914, yaitu pada awal Perang Dunia ke-1. Revolusi industri generasi 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam combustion chamber. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat terbang, pesawat telepon, mobil, dan lain-lain yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Ya, revolusi industri 3.0. 99 tahun setelahnya pada akhir abad ke-20 ditemukannya komputer sebagai penanda dimulai revolusi industri 3.0. Hal tersebut dikembangkan pada era Perang Dunia II yang digunakan sebagai mesin pemecah kode yang buatan Nazi Jerman yang diberi nama dengan Colossus. Komputer tersebut tidak memiliki RAM dan juga tidak memiliki perintah melalui keyboard. Setelah Perang Dunia II selesai, berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga integrated chip yang membuat sebuah komputer jauh lebih kecil dan penggunaan daya listrik yang lebih kecil pula. Dan itu berlanjut pada revolusi industri 4.0 atau 4.0 pada dunia era sekarang ini. Revolusi industri ini diciptakan pada tahun 2011. Yang pertama kali diciptakan di Jerman, dan industri 4.0 ditandai dengan adanya revolusi digital. Industri ini dipercaya dapat meningkatkan produktivitas, di mana industri 4.0 merupakan industri yang berhubungan langsung dengan digital yang cakupannya yaitu berbagai jenis teknologi.
Zaman revolusi 4.0 berawal dari tahun 2018 hingga sekarang. Revolusi ini menyatukan kedua teknologi yaitu otomatisasi dan cyber. Oke, yang pertama adalah hambatan dalam revolusi industri. Dari yang pertama nih, revolusi industri 1.0, yaitu sebuah revolusi di bidang industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 dari tahun 1750 sampai 1850. Dan revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang oleh James Watt. Nah, revolusi yang terjadi di masa ini itu punya dampak negatif terhadap lingkungan, kayak misalnya pencemaran lingkungan karena asap yang dikeluarkan mesin uap tersebut, dan proses pembakaran kayu serta batu bara yang menyebabkan polusi udara dan munculnya limbah pabrik akibat penggunaan mesin uap tersebut. Adapun kesulitan lainnya nih yaitu kurangnya efisiensi waktu karena kapasitas mesin pun terbatas dan minimnya pengetahuan untuk memelihara mesin tersebut. Nah, sekian dari revolusi 1.0. Revolusi Industri 2.0 atau yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuannya tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan-lahan mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Tapi hal tersebut dapat teratasi dengan produksi mobil yang menerapkan lini produksi pada pembuatannya. Tenaga listrik sebagai sumber utama dan combustion chamber atau ruang pembakaran. Penemuan ini kemudian diikuti dengan kemunculan pesawat telepon serta pesawat terbang yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Revolusi industri 2.0 ini juga berdampak pada kondisi militer. Pada Perang Dunia Kedua, ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Dapat terjadi karena adanya produksi massal. Setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam produksi berbagai macam jenis barang. Tetapi, setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peran penting. Setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia II sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 8500 watt. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik semakin sedikit, serta kemampuan berhitungnya semakin canggih. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena mengkolaborasikannya teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya dapat berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatannya tenaga manusia dalam proses dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah dalam dunia industri. Hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan gaya produksi. Kita bakal bahas hal-hal yang harus dipersiapin buat nanti menghadapi revolusi industri di 5.0. Kira-kira apa aja ya? Sebelumnya gini, 4.0 sendiri kan udah banyak banget nih kegiatan-kegiatan manusia yang akhirnya diambil alih sama mesin. Otomatis itu nggak menutup kemungkinan kalau di 5.0 bakal terjadi sedemikian rupa juga, atau mungkin bahkan berkembang lebih dari itu. Maka dari itu, apa yang harus kita punya, apa yang harus kita unggulkan dari diri kita ketimbang mesin adalah kecerdasan emosional. Kenapa kecerdasan emosional? Karena itu
hal yang nggak bisa dimiliki sama mesin, di mana mesin itu bekerja sesuai dengan algoritma yang sudah ditanamkan kepada kecerdasan buatannya. Kalau misalnya kecerdasan emosional itu bisa unggul ketika di kehidupan sendiri kan kita perlu membuat keputusan, yang mana keputusan itu harus diambil berdasarkan ritma yang berlaku dan juga situasi dan kondisi yang dihadapi. Sedangkan situasi dan kondisi yang dihadapi sendiri itu nggak melulu berjalan sesuai dengan perkiraan. Banyak banget variabel-variabel kehidupan yang bisa aja mengubah itu, sampai akhirnya itu nggak bisa direncanakan dengan baik sama algoritma yang udah ditanamkan ke mesin. Maka dari itu, manusia harus memiliki kecerdasan emosional yang baik biar senantiasa dapat mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Ada satu hal lagi untuk menghadapi revolusi industri 5.0 ini adalah berpikir secara kritis. Kenapa harus berpikir secara kritis? Karena berpikir secara kritis merupakan satu dari 7 kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Secanggih apapun teknologi, sekeren apapun di teknologi, tidak bisa untuk berpikir secara kritis. Maka dari itu, manusia harus memiliki sifat atau karakter berpikir secara kritis. Karena teknologi zaman sekarang dengan mudah mengakses informasi yang belum tentu kebenarannya. Bisa juga informasi itu menyesatkan. Maka dari itu, manusia harus bisa memilah informasi secara kritis. Berpikir secara kritis juga bisa merangsang manusia untuk berinovasi, berkreasi dengan apa yang dia pikirkan dan dia miliki. Orang yang mampu berpikir secara kritis berarti dia juga mampu menyelesaikan masalah secara sistematis. Pemikir kritis dapat meningkatkan keterampilan intelektual dan fleksibel, memiliki kemampuan menganalisis informasi dan mengintegrasi berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi di era Society 5.0 yang mengacu pada komponen manusia itu sendiri.